Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai acara ini, bersama-sama kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di laboratorium IPA dengan kondisi sehat dan tidak kurang suatu apapun. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Pertama-tama saya haturkan terima kasih kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Nur Hidayah SPD, yang telah memberikan motivasi, bimbingan, serta arahan kepada saya. Kemudian Ibu Rusmini MPD selaku Wakil Kepala Sekolah 2 yang senantiasa juga memotivasi saya, kemudian memberikan arahan, bimbingan kepada saya. Dan rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 5 Boyolali beserta staf karyawan-karyawati yang juga senantiasa memberi saya dukungan. Ketika CGB berkata atau kata kunci ini keluar, maka Bapak Ibu Guru melakukan perintah atau instruksi yang ada. Tetapi tanpa kata kunci, itu artinya bagaimana? J. Siap J. Konsentrasi J, Pak Heru J. Sarapan soto 3 mangkoknya tadi. Sekarang kita punya konsentrasi. CGB berkata, Bapak Ibu Guru berdiri. Iya, ada yang belum konsentrasi karena sotonya kebanyakan tadi. CGB berkata, angkat tangan kanan. CGB berkata, angkat tangan kiri. Baik, turunkan Bapak Ibu, turunkan. Apa ya kata kuncinya tadi? Kalau tidak ada kata kunci berarti konsentrasi. CGB berkata, turunkan tangan kiri. CGB berkata, turunkan tangan kanan. CGB berkata, pegang pundak temannya. Baik, CGB berkata, turunkan tangan. Baik, terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu. Sekolah SMP Negeri 5 Boyolali. Dalam 60 menit ke depan, insya Allah nanti kita akan berusaha, Bapak Ibu, kita akan sharing bersama, cerita, diskusi, dan menggali mimpi-mimpi kita untuk peserta didik kita yang akan datang dan merancang suatu prakarsa perubahan untuk sekolah kita tercinta, untuk SMP Negeri 5 Boyolali. Nah, sebelum kita mulai diskusi, ada sedikit motivasi dari cerita pendek yang saya akan tampilkan. Kita simak bersama, kemudian nanti kita bersama menyimpulkan apa makna dari video ini ya Bapak Ibu ya. Yang bagaimana? Nah, nanti kita jawab bersama di post-it warna kuning ya. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, jadi murid itu adalah titik. Nanti Bapak Ibu Guru tuliskan di post-it warna hijau. Di sekolah kita mengutamakan. Nah, nanti kita isikan di post-it warna oranye, ada oranye ya. Dan murid di sekolah kita sadar betul bahwa di post-it warna pink kita warga sekolah ini yakin untuk ada warna apa lagi Bu yang beda Bu? Warna hijau. Nah, terakhir kita dan warga di sekolah ini paham bahwa post-it warna kuning. Nah, saya urutkan nanti Bu di sini post-itnya. Kemudian kita akan bagikan. Mohon diisi kalimat rumpangnya sesuai dengan yang menjadi cita-cita Bapak Ibu Guru untuk murid kita di SMP Negeri 5 Boyolali yang akan datang.
Kalau ini orang pokok variasi Ditulisi malah sing kayak ngomong banget siji. dikasih nih ditulis apa? Satu, aset bangsa. Murid adalah aset bangsa. Generasi penerus bangsa dapat mengikuti segala perubahan menuju ke hal yang baik, berakhlak mulia. Anak yang punya potensi untuk berkembang. Generasi penerus bangsa berpikir kritis dan sopan. Bagus sekali Bapak Ibu. Ke pertanyaan rumpang yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter, kedisiplinan dan sopan santun, karakter, kerjasama, karakter, keterampilan, jujur dan kebersamaan. Lanjut ke pertanyaan yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa perlu belajar untuk meraih cita-cita. Guru orang tuanya di sekolah, seorang generasi yang positif. Kemudian pengetahuan adalah sangat penting. Mereka perlu belajar bahwa guru di sini itu hebat dan karakter siswa bisa dibentuk lebih baik. Pertanyaan rumpang yang kelima, kita warga di sekolah yakin untuk satu, terus bergerak maju, menjadikan SMP Negeri 5 Boyolali sekolah yang hebat, melakukan perubahan, mencapai tujuan atau keberhasilan, maju bersama, dapat bekerja sama, dan sekolah yang maju. Itu ya Bapak Ibu, mimpi kita untuk sekolah SMP Negeri 5. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa perlu untuk mengikuti perkembangan zaman. Nah, SMP Negeri 5 Boyolali yang hebat, siswa adalah sosok kepribadian yang baik dan akan menjadi lebih baik lagi. Pendidikan sangat penting. Kita saling membutuhkan dan saling menghargai. Sekolah yang maju dan tidak bisa bekerja sendiri. Visi saya adalah terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, berprestasi, kreatif, bernalar kritis, dan peduli terhadap lingkungan. Dan ini menjadi kalimat yang memiliki motivasi. Ketika saya membacanya, saya akan mewujudkan mimpi saya sebagai seorang guru penggerak. Nah, selanjutnya sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang kita rumuskan bersama tadi kira-kira apa ya? Bagaimana sikap seorang guru sebaiknya Bapak Ibu? Kepala sekolah dan stakeholder, dan fasilitasnya adalah taman kelas. Jadi dari prakarsa perubahan ini gambarannya Bapak Ibu, dari kegiatan literasi numerasi maka akan melatih siswa kita untuk gemar membaca sejak dini, karena membaca atau buku itu merupakan jembatan ilmu. Kemudian melatih kreativitas siswa dan
kemampuan bernalar kritis siswa. Jadi mewujudkan profil pelajar Pancasila pada dimensi kreatif, bernalar kritis. Kemampuan literasi numerasi ini juga meningkatkan dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketika kita melakukan pembiasaan literasi, di situ juga ada berbagai macam disiplin ilmu dari semua mapel kita masukkan ke dalam materi literasi kita. Maka akan mewujudkan dimensi-dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila. Kemudian visi sekolah kita, di mana peserta didik itu peduli terhadap lingkungan, maka kita berupaya mewujudkan taman sekolah yang asri tetapi ramah lingkungan. Yang asri saya gambarkan itu seperti pohon-pohon besar itu tetap tumbuh subur di situ sehingga memberikan pasokan oksigen yang cukup, udara yang sejuk, dan ramah lingkungan. Artinya kita sudah mengolah, kemudian memilah sampah-sampah yang ada tanpa adanya pembakaran sehingga tidak menyebabkan polusi, dan mendaur ulang atau mengolah secara tepat sampah-sampah anorganik. Itu merupakan mimpi kita untuk prakarsa perubahan dalam mewujudkan visi sekolah. Inkuiri apresiatif yang menitik beratkan pada kekuatan Bapak Ibu dan kolaborasi atau gotong royong tadi. Dan tahapan-tahapannya menggunakan tahapan bagja. Yang pertama buat pertanyaan utama. Yang menjadi pertanyaan di sini, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa? Tindakannya adalah melakukan koordinasi dulu dengan kepala sekolah, rekan guru terkait pentingnya kemampuan literasi numerasi siswa. Kemudian mencari referensi dari pelatihan di kelas guru inovatif mengenai literasi dan inovasi. Tahapan yang kedua, ambil pelajaran. Yang menjadi pertanyaan, siapakah yang pernah mempunyai pengalaman berhasil dalam meningkatkan kemampuan literasi numerasi? Kemudian aktivitas apa saja, situasi yang bagaimana, dan keterampilan apa saja. Tindakan yang kita perlu lakukan yaitu mencari contoh nyata bagaimana program ini bisa meningkatkan kemampuan literasi numerasi, bisa dengan wawancara, kolaborasi, ataupun pelatihan. Kemudian melakukan survei pengalaman dan mengajak warga sekolah untuk menciptakan taman yang asri dengan media atau tempat baca yang dibutuhkan. Tahapan yang ketiga adalah gali mimpi. Yang menjadi pertanyaan, apa hal baru yang saya lakukan ketika kemampuan literasi numerasi siswa ini sudah meningkat? Nah, tindakannya saya akan menyusun soal-soal asesmen yang berbasis literasi numerasi. Kemudian membuat program yang berkelanjutan, membuat desain taman-taman kelas yang asri dan ramah lingkungan, kemudian menyajikan materi literasi dan numerasi pada semua materi pelajaran. Tahap selanjutnya, jabarkan rencana. Yang menjadi pertanyaan, apa langkah-langkah untuk mewujudkan program peningkatan literasi numerasi? Bagaimana mewujudkan taman kelas yang asri dan ramah lingkungan sebagai area pembiasaan literasi sebelum pelajaran? Maka tindakannya, membuat capaian yang realistis pada tiap minggunya, melakukan kolaborasi dengan semua warga sekolah dalam menjalankan program, menetapkan kesepakatan dengan warga sekolah. Terakhir, atur eksekusi. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang akan saya libatkan dalam rencana ini? Apa peran yang dibutuhkan? Siapa yang bertanggung jawab memonitor? Kemudian kapan pembiasaan literasi numerasi ini akan dilaksanakan? Dengan cara tindakannya, menyusun tim kerja dan deskripsi tugas tiap anggota tim, menentukan tenggat untuk menyelesaikan tugas. Nah, Bapak Ibu Guru, ini ya langkah-langkah baja yang saya akan lakukan
dalam prakarsa perubahan yang akan saya wujudkan. Baik, itu tadi pemaparan dari saya terhadap diskusi visi dan prakarsa perubahan. Nah, dari materi yang saya jelaskan tadi kita simpulkan bersama-sama Bapak Ibu.